Donditan berulah terus, tapi saya yakin bahwa makin bingung dia belajar ataupun mempertontonkan pembelajaran dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan dari Saifuddin Ibrahim ini. Jadi Saifuddin Ibrahim ini begitu panik dengan kehadiran Bang Dondi. Karena kita perhatikan dari video-video Bang Dondi ini, seringkali Bang Dondi ini berdebat dengan para pendeta. Yang didebat itu adalah pendeta-pendeta senior. Jadi kekhawatiran mereka terhadap Bang Dondi ini sangat tinggi, termasuknya yaitu Saifuddin Ibrahim ini. Makanya dia mengatakan kalau Bang Dondi ini berulah terus. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Mari kita saksikan seperti apa kepanikan Saifuddin Ibrahim ini. Donditan berulah terus, tapi saya yakin bahwa makin bingung dia belajar ataupun mempertontonkan pembelajaran dia yang katanya dia itu canggih. Sebenarnya dia hanya seorang polemikus. Alkitab itu adalah pelajaran menyelesaikan kehidupan manusia. Jadi sangat kelihatan ya kepanikan yang ada di wajah Saifuddin Ibrahim ini. Jadi Saifuddin Ibrahim ini mengatakan Alkitab itu memberi pelajaran kepada kehidupan manusia. Jadi kalau Alkitab ini memberi pelajaran kepada kehidupan manusia, kenapa orang Kristen itu tidak patuh pada Alkitabnya? Padahal bisa kita lihat bagaimana di Perjanjian Lama ya dikatakan bahwa tidak boleh makan bidua. Jangankan untuk dimakan, disentuh pun bangkainya haram. Kemudian di sini di Perjanjian Lama itu wanita-wanita Kristen itu disuruh untuk berhijab. Apabila tidak memakai hijab, maka wajib untuk para Kristen ini kepalanya itu dibotak. Kemudian dengan kedatangan si Paulus mengatakan dengan disalibnya Yesus berarti menghilangkan hukum Taurat. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan menghilangkan hukum Taurat, melainkan menggenapi hukum Taurat. Jadi buat teman-teman sekalian, banyak sekali di Alkitab ini, di Perjanjian Baru ini yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Kalau kita tanya kepada Saifuddin Ibrahim, pelajaran apa yang diberikan oleh Alkitab? Bukan seperti kitab Quran yang menampilkan polemik belaka. Dia menyebutkan tentang Isa Al-Masih yang disalib. Tetapi orang lain yang diganti. Namun dia tidak menyebut siapa nama pengganti Isa Al-Masih di atas kayu salib. Jadi ini yang katanya guru besar di Pondok Pesantren Al Zaitun, yaitu Ustadz. Jadi Saifuddin Ibrahim ini katanya mantan Ustadz di Pondok Pesantren Al Zaitun. Tetapi tentang Nabi Isa aja di dalam Al-Quran dia tidak paham. Jadi mereka mengatakan Nabi Isa itu atau Yesus itu digantung di kayu salib untuk menghilangkan hukum Taurat, untuk menghilangkan kutukan. Kemudian mereka mengatakan dengan digantungnya Yesus di kayu salib maka dosa mereka sudah ditebus. Kalau kita bertanya kepada mereka, kepada siapakah Yesus ini menebus dosa manusia? Sementara mereka mengatakan dia adalah Tuhan. Dosa siapa yang ditebus oleh Yesus ini? Dan ketika Yesus itu disalib, kepada siapakah Yesus ini menyerahkan nyawanya? Jadi mereka ini mengatakan bahwa tergantungnya Yesus di kayu salib berarti Yesus ini telah menebus dosa manusia. Sedangkan berbeda lagi dengan cerita kita di Al-Quran. Yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi anak gubernur di masa itu diserupakanlah wajahnya dengan Yesus ataupun Nabi Isa. Jadi Saifuddin Ibrahim ini yang katanya guru pondok pesantren Al Zaitun tapi tidak paham masih setingkat itu. Kita lanjutkan. Kemudian Donditan mengusulkan agar istilah-istilah yang dipakai oleh orang Kristen di dalam Alkitab, misalnya kata Alkitab itu diganti dengan Bible. Orang Quran mau bilang itu Alkitab. Jadi Saifuddin Ibrahim ini sangat suka membolak-balikkan fakta. Jadi Bang Dondi itu tidak pernah mengatakan
kata Alkitabnya ini diganti. Bukan kata Alkitabnya, tapi isi dari Alkitab ini. Kenapa? Karena di situ ada kata Allah. Coba cek di selain dari Indonesia, apakah ada Alkitab menggunakan kata Allah di situ? Ada nggak? Nggak ada sama sekali. Jadi mereka ini begitu panik ya, karena banyaknya mualaf, mereka ini membuat kata Allah supaya seagak-agaknya itu menyerupai agama Islam, Al-Quran. Nah, jadi seperti inilah cara mereka itu supaya tidak banyak orang murtad. Jadi mereka ini suka membolak-balikkan fakta, lempar batu, sembunyi tangan. Itu memang hobi-hobi daripada mereka ini. Apakah semua pendeta? Tidak semua pendeta, tapi sebagian dari mereka. Quran yang menyuruh Alkitab. Oke lah, kamu silakanlah kamu bongkar semua, ejek, hina Alkitab. Tetapi tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa saya jawab. Kenapa? Saya sudah mempelajari yang begitu rumit sekali di dalam kekristenan. Dan itu tidak mampu dipelajari oleh si Somad, Adi Hidayat, nggak akan sampai pikirannya. Apalagi si buta huruf. Orang buta huruf tahu apa? Jadi katanya Saifuddin Ibrahim ini sudah pelajari semua tentang Alkitab. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim ini sudah mempelajari tentang Alkitab dan dia ini menggunakan isi kepalanya, otomatis Saifuddin Ibrahim ini tidak murtad. Jadi alasan Saifuddin Ibrahim itu murtad rumusnya cuma satu jengkal, antara perut dan kemaluan. Sudah dicocok di perut, sudah cocok di kemaluan, maka mereka itu berpindah agama. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim ini mengatakan sudah mempelajari semua tentang Alkitab, kemudian itu tidak mampu dipelajari oleh Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Dayat, dan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Saifuddin Ibrahim ini sudah mempelajari Alkitab, kenapa Saifuddin Ibrahim ini tidak mengatakan kepada publik bahwa sangat banyak sekali ayat-ayat Alkitab ini bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, tidak cocok dengan dunia maju, tidak cocok dengan dunia dulu, tidak cocok dengan dunia pertamanya, karena dari Alkitab ini sangat banyak bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Nah, jadi kalau ada di sini saudara kita dari Kristen meminta untuk kita buktikan apa saja yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi dari dalam Alkitab ini, maka kita akan buktikan. Kita bukan hanya sekedar berbicara seperti mereka ya suka membolak-balikkan fakta. Jadi kepada Saifuddin Ibrahim pelajari dulu baru keluar-keluar. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.